Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada malam ini Allah berkahi, Allah panjangkan umur dan sehatkan badan kita. Kita bisa hadir rutinitas kajian atau pengajian Senin malam Selasa ini, dan berharap semoga langkah kaki kendaraan yang kita lajukan ke tempat ini semua tercatat sebagai pahala ibadah. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan barokah salawat, semoga kita yang hadir pada saat ini termasuk hamba-hambanya Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Malik yang saya hormati, juga orang tua kita Bapak Haji Alif Mahmud, dan segenap jamaah terkhusus DKM Masjid Nurul Hayah, Al-Mukarram Bapak Ustadz Tasrin, Ustadz Tasiran, dan segenap pengurus. Semoga apa yang diupayakan, apa yang dikerjakan untuk kita semuanya malam ini semoga tercatat sebagai pahala ibadah. Kita awali dengan suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk guru kita yang sedang sakit, Kiai Haji Solahuddin Malik ya, semoga dengan wasilah suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, dan juga umumnya buat keluarga kita yang sedang kurang sehat, semoga berkah wasilah suratul Fatihah Allah berkahi, Allah berikan mereka semuanya kesehatan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan saya satu hadis rawahu Imam Muslim. Rawahu berarti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di nomor hadis 2651. Rasulullah pernah bersabda, innar rajula la ya'maluz zamanut tawil bi'amalin ahlil jannah. Ada seseorang yang telah beramal begitu lama dengan amalan penghuni surga. Ada seseorang yang telah beramal dengan begitu lama amalan penghuni surga, berarti dia telah beramal soleh cukup lama, semasa hidupnya selalu beramal soleh. Summa yuhtamu lahu amaluhu bi'amalin ahlin nar. Tapi di penghujung atau akhir hayatnya malah justru beramal dengan amalan penghuni neraka. Dulunya orang soleh, akhirnya tidak soleh. Dulunya orang baik, tapi akhir atau endingnya tidak baik. Berarti dia ini meninggalnya su'ul khotimah, bukan husnul tapi su'ul khotimah. Ada satu kisah di daerah Mesir. Ada yang biasa azan 30 tahun. Dia biasa azan berapa tahun tadi? 30 tahun.
Dalam satu hadis Rasul pernah mengatakan, al muazzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang biasa azan semasa hidupnya, maka di hari kiamat di padang mahsyar lehernya tuh panjang. Atwalun nas a'naq, ini a'naq namanya nih. Apa ini? Leher. Jadi manusia yang punya leher panjang di hari kiamat adalah yang biasa semasa hidupnya dia menjadi apa? Muazzin. Tapi jangan tafsirkan hadis ini dengan akal kita. Wah, orang yang biasa azan nanti kayak soang, lehernya panjang. Bukan. Biasanya adalah orang yang biasa azan itu di hari kiamat mudah meraih rahmatnya Allah. Dan bahkan dalam satu hadis, al muazzinuna yughfar lahu madda sautihi. Orang yang biasa azan nanti sepanjang suaranya kedengaran atau jauhnya suaranya kedengaran, maka semakin banyak dosa-dosanya Allah ampuni. Dan yang saya ucapkan ini tidak mengada-ada, saya temukan dalam kitab Muntakhab Ahadits. Maka ada orang yang biasa azan di masjid ini, semakin jauh suaranya terdengar, maka dosa-dosanya semakin banyak Allah ampuni. Dan di hari kiamat tadi dikatakan oleh Nabi lehernya apa? Panjang. Dan bahkan dalam satu hadis, kanan kirinya nanti akan jadi saksi. Siapapun yang mendengar suara azan yang dikumandangkannya, di kanan kirinya akan menjadi apa tadi? Saksi. Nah, ini ada kisah nih, orang yang biasa azan di Mesir selama berapa tadi? 30 tahun. Zaman dulu Bapak semuanya, orang yang muazin itu tidak ada speaker atau mikrofon yang seperti kita rasakan saat ini. Maka zaman dulu dia azan 30 tahun. Ketika hendak pengen azan, dia naik ke menara, ke atas tempat yang lebih tinggi agar suaranya lebih terdengar jauh, karena nggak ada apa ini, mikrofon, speaker. Ketika dia mau naik ke lantai atau ke tempat yang lebih tinggi, dia ngelihat ada perempuan Yahudi sangat cantik. Dia nggak nerusin azan, tapi malah justru mendekati perempuan Yahudi. Saking cintanya ketika memandang pertama kali. Hati-hati ya, memang benar ada pepatah, cinta itu buta, love is blind. Bahkan ada yang mengatakan tahi kebo terasa apa? Coklat. Nah, ini benar ternyata membutakan. Bahkan keimanan bisa hancur gara-gara apa? Cinta. Makanya berapa banyak laki-laki jatuh harga diri dan jatuh miskin gara-gara apa? Cinta. Perempuan. Bahkan Hitler pun bisa jatuh gara-gara apa? Perempuan. Hati-hati ya. Ada nggak ustadz nikah lagi? Nah, jangan marah-marah ngomongnya, biasa aja ya. Nah, orang ini azan tuh, dia naik, tiba-tiba di bawahnya ada perempuan Yahudi yang sangat apa? Cantik. Dia mendekati perempuan Yahudi dan dia utarakan hajatnya kalau dia akan menikahinya. Kata perempuan Yahudi, aku tidak mau menikahimu karena engkau muslim, sementara dia beragama apa? Yahudi. Aku mau menikahimu asalkan engkau keluar dari Islam dan ikut agama Yahudi. Lagi-lagi yang tadi, cinta itu membutakan, sampai membutakan keyakinannya. Akhirnya dia keluar dari Islam dan beragama Yahudi. Maka jadilah mereka berdua pasangan suami istri. Maka orang yang biasa azan berapa tahun? Murtad, keluar dari Islam, masuk agama Yahudi. Keesokannya atap rumahnya bocor. Atap rumah yang biasa muazin dulunya bocor. Maka dia nekat membenarkan atap rumahnya dengan menaiki tangga. Qadarullah, terpleset, jatuhlah dari tangga, akhirnya meninggal dunia. Padahal baru kemarin tuh dia murtad. Saya tanya, orang ini meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah?
padahal sudah azan berapa tahun. Maka benar yang disampaikan oleh Rasulullah, ada orang yang dulunya beramal dengan amalan penghuni sorga, sama-sama ya, ada orang yang dulunya beramal dengan amalan penghuni surga, tapi pada akhirnya malah justru beramal dengan amalan penghuni apa. Makanya nauzubillah nih, jangan sampai semasa hidupnya rajin ke majelis taklim, tapi endingnya malah justru sering-sering dia jauh dari majelis taklim. Nauzubillah. Makanya ada doa biar iman gak keluar dalam diri kita. Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal, bareng-bareng ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Dan saya berharap saya, orang tua kita Pak Alif Mahmud, Ustadz Malik dan semuanya meninggal dunia masih punya iman. Jangan sampai yang diucapkan oleh Nabi, dulunya orang soleh tapi akhirnya tidak soleh. Nauzubillah. Makanya ada ungkapan, lebih baik mana, mantan preman atau mantan ustadz? Ada mantan ustadz? Enggak ada. Ini hanya kiasan. Lebih baik mana, mantan preman atau mantan ustadz? Mantan? Ya, semoga aja kita semuanya termasuk akhirnya husnul khotimah. Yang kedua, nih hadisnya nih, tuh kelihatan nggak tuh? Tuh yang bawah tuh kelihatan nggak? Saya tulis tuh, Pak Alif Mahmud, Pak Bowo, kelihatan semuanya ya? Nih kelihatan nggak nih? Tulisannya ada ya? Yuk bareng-bareng. Yang kedua, wa innar rajula la ya'malu zamanat tawil bi'amali ahlin nar. Ada orang yang dulunya berkelakuan dengan kelakuan penghuni neraka. Dulunya berkelakuan dengan kelakuan penghuni apa? Berarti kalau begitu dulunya tidak baik, dulunya bermaksiat. Usumma yuhtamu lahu amaluhu bi'amalin ahlil jannah. Tapi pada akhirnya malah justru beramal dengan amalan penghuni apa? Maka apabila yang di sekitar kita barangkali tidak ibadah, jangan dihina. Kan ada tuh orang dikit-dikit mancing, tukang mancing, bisa jadi tuh tukang mancing taubat. Bener apa enggak ini? Bisa jadi orang yang dulunya maksiat dia taubat. Justru nauzubillah, orang yang ahli ibadah malah kok tidak taubat. Maka kalau begitu jangan pernah menghina orang yang di sekitar kita. Menurut pandangan kita dia tidak baik, bisa jadi dia di akhir hayatnya malah husnul. Nabi mengatakan summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Tapi tiba-tiba malah justru di akhir hayatnya dia malah beramal dengan amalan penghuni apa? Surga. Berarti dia meninggalnya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Pilih mana? Tolong fokus ya. Pilih mana? Dulunya tidak baik, saya ulangin, dulunya tidak baik, akhirnya baik, atau dulunya baik, akhirnya tidak baik? Ya Allah, mudahin pelan-pelan ya. Dulunya tidak baik, akhirnya baik, atau dulunya baik, akhirnya tidak baik? Pilih mana? Dulunya, oh iya benar, nggak ada pilihan di sini. Semoga ya dulunya kita baik, pertengahannya juga baik, akhirnya juga apa? Tapi nggak masuk di sini, gitu ya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang baik. Amin ya robbal alamin. Ustadz, ya, apakah orang diterima kalau tobat lagi sekarat? Ini di hadapan saya Quran, saya buka Quran, yaitu surahnya keempat, nama surahnya An-Nisa, ayatnya 18.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting silakan dicatat, bagus nih. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah dikatakan taubat yang berbuat maksiat. Fokus sebentar ya. Bukanlah dikatakan apa tadi? Taubat yang berbuat apa? Maksiat. Hatta idza hadara ahadahumul maut, ketika sekarat menghampirinya. Berarti dia dalam kondisi sakaratul maut, lalu dia apa? Taubat. Taubatnya lagi apa? Sekarat. Apa setelah itu? Qala inni tubtul an. Baru dia mengatakan saya bertaubat. Padahal mah taubatnya lagi apa? Sekarat. Maka di sini dikatakan walaisatit taubah. Taubatnya tidak diterima ketika sedang apa? Sekarat. Apa contohnya? Angkat suara ya. Qala Rasulullah. Bareng-bareng yuk. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorghir. Coba ulang yang di akhir tadi. Nih, apa namanya nih? Lok-lokan. Nih jakun. Astagfirullahaladzim. Oh, karena saya nunjuknya ini kali ya. Ini apa nih? Maka ketika rohnya ada di mana? Dia taubat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya taubat. Maka taubatnya dia tidak diapakan. Maka orang yang rohnya sudah berada di mana nih? Maka taubatnya tidak jadi kalau begitu proses rohnya itu keluarnya melalui apa? Coba sini. Proses roh itu keluar melalui apa? Maka ketika rohnya keluar melalui tenggorokan dan keluarnya melalui apa ini? Makanya ada orang keluar rohnya itu melalui mulut. Ada orang yang keluar rohnya itu melalui anamil. Apa ini? Ada orang yang rohnya keluar melalui qasab. Ya, jadi dalam buku Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menulis di dalam buku itu ada orang meninggal dunia rohnya itu keluar melalui berapa tadi? 3. Ada yang keluar melalui tenggorokan. Apa tadi? Bibir. Demi Allah saya dengar barusan di sini nih. Ya, jangan mentang-mentang saya nunjuk begini nyebutnya bibir. Kalau saya bilang ada orang rohnya keluar dari, ada orang rohnya keluar itu melalui apa tadi? Ada yang keluar melalui apa? Ada yang keluar melalui apa? Jadi kalau begitu prosesnya roh keluar itu dari bawah naik ke atas. Jelas ya? Ketika itu betisnya kita pegang dingin, tangannya kok adem, tapi kok ketika pegang ininya masih hangat. Oh ternyata ada yang keluarnya dari mana nih? Mulut. Ada yang dari mana nih? Ada yang dari mana? Nah ketika rohnya keluar, ada yang matanya ngeliat, rohnya naik ke betis, rohnya naik ke lutut, rohnya naik ke pinggang. Ada yang keluar dari mana? Jari tangan. Matanya ngeliat pak. Siapa dia yang meninggal dunia yang matanya ngeliat kemana perginya roh? Namanya Abi Salmah. Siapa tadi? Maka ketika Nabi Muhammad ngelawat itu bahasa Indonesianya tuh takziah, ketika Rasulullah melayat itu kok jenazah Abi Salmah matanya apa ini? Melek, mendelik, terbuka. Nabi mengatakan inna ruha iza qubidota bi ahul basor. Ada yang meninggal dunia ketika rohnya akan keluar, pandangan matanya mengikuti kemana perginya roh. Maka apabila kita melayat atau takziah, ada jenazah kok matanya terbuka, tutup aja dan itu tidak hina. Ketika rohnya keluar, matanya mengikuti kemana perginya roh. Bisa dipahamin gak nih? Coba saya tanya, kenapa orang meninggal dunia matanya terbuka?
Karena ketika rohnya apa? Keluar, matanya apa? Melihat, mengikuti, maka tutup aja sambil baca doa. Yuk, bismillahi wa ala millati Rasulillah. Udah pejamkan matanya, bismillahi wa ala millati Rasulillah. Udah dipejamkan, melek lagi. Dipejamkan, melek lagi. Maka ambil isolatif, matanya diginikan. Makanya ada jenazah yang turun dari ambulan, dari rumah sakit sama pihak rumah sakit, matanya diisolatif, dan itu tidak aib. Dan jangan pernah bilang dulunya nih melototin orang mulu, enggak, itu cuma tradisi kita. Jadi orang meninggal dunia, matanya kita pejamkan, melek lagi, pejamkan, melek lagi, tutup aja pakai isolatif, dan itu tidak hina. Bisa dipahami apa enggak nih? Masalahnya Pak, tolong jawab, Bapak berani enggak nutup mata yang mendelek lagi? Itu sih masalahnya. Berani Pak Cece? Ini Pak Cece kan? Berani Pak Cece? Pak Cece berani apa enggak? Soalnya Mas Selamat dulu tuh yang bawa kendaraan saya, dia selalu ngumpet. Kenapa? Ketika ngelawat dia ngumpet mulu di belakang saya. Dia takut ketika saya buka penutup mukanya kain putih tipis, dia takut tuh matanya mait apa? Tidak, tutup aja. Masalahnya itu doang, berani apa enggak beraninya. Makanya harus izin sama keluarga. Berani apa enggak? Apa doanya tadi? Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barusan tuh apa doanya tadi? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Apa doanya? Bismillahi. Sebentar, Pak Cece, ulangin. Jangan ragu, ulangin. Masya Allah, ada Ustadz Cece depan saya ini. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dah, contoh kasus. Siapa yang meninggal dunia, rohnya di tenggorokan, taubat. Ada orang yang meninggal dunia, rohnya di tenggorokan, dia taubat. Siapa dia Ustadz? Dia adalah Fir'aun. Siapa? Dalilnya apa Ustadz? Surahnya ke-10 Yunus. Ayatnya berapa? Ayatnya 9, 10, 91. Maka ketika dia lagi sekarat, rohnya di mana nih? Fir'aun bilang, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa. Wa ana minal muslimin. Ana itu apa? Minal muslimin, termasuk orang yang berserah diri atau muslim. Jadi kalau ditanya, apakah Fir'aun pernah taubat semasa akhir hayatnya? Jawabannya pernah. Tertulis dalam Quran. Sekarang saya tanya, taubatnya Fir'aun diterima apa enggak? Karena Fir'aun taubat lagi rohnya di mana nih? Maka Fir'aun tuh pernah taubat. Ya Allah, semoga Bapak bisa umroh, mampir ke Mesir, Ramsesnya lagi sedekap. Baunya nggak enak, sedekap begini. Namanya Mathaf Museum. Nah kalau begitu Fir'aun masih ada nggak? Jangan ragu dong. Sekarang Fir'aun ada apa enggak? Ada Fir'aunnya. Kalau begitu Fir'aun sekarang utuh nggak jasadnya? Memang Al-Quran mengatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Wahai Fir'aun, al-an, kenapa kau taubatnya sekarang? Jelas ya? Berarti Fir'aun taubat lagi apa dia? Sekarat. Maka Allah enggak terima, dan Allah katakan falyauma nunajjika bibadanika. Maka hari ini kami selamatkan jasadnya Fir'aun
Sebagai apa? Sebagai pelajaran buat kita semuanya. Jadi kalau begitu, sekarang jasadnya Fir'aun ada apa enggak? Terbukti dalam Quran. Sini deh, ulangi saya. Jasad yang utuh baik, tapi tidak semua yang utuh orang baik. Pelan-pelan yuk. Jasad yang utuh, tapi tidak semua yang baik. Astagfirullahalazim. Bang siapa namanya nih? Mulyadi, Pak Haji Adi. Pak Yadi, hati-hati, kanan kita malaikat, kiri kita setan. Berarti siapa kirinya tuh dia tuh? Jasad yang utuh orang baik, tapi tidak semua yang utuh adalah baik. Yuk pelan-pelan. Jasad yang utuh baik, tapi tidak semua yang utuh orang apa? Ada nggak yang utuh jasadnya Ustadz? Banyak, saya nggak bahas di malam ini. Kapan-kapan kita akan bahas. Tapi nggak semua yang utuh orang apa? Siapa yang tidak utuh orang baik? Siapa yang utuh tapi tidak baik Ustadz? Yaitu siapa tadi? Fir'aun. Dah, terakhir, sama-sama ulangi bareng-bareng ya. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Pelan-pelan ya, nggak perlu begini Pak. Sa'ad, ngapalin begini kayaknya nggak susah insya Allah ya. Namanya tadi Bang Yadi, Bang Haji Yadi, siapa tadi namanya? Bentar, angkat suaranya. Coba yang lain diam. Yang nggak apa, kita belajar sama-sama. Ini kan bukan tablik, ini kajian. Ulangi tadi. Sama ya. Sin, ain, dal, ba, nun. Sa'ad ibnu atau bin, mim, ain, panjang, zal. Sa'ad bin Mu'az. Yuk. Yang sebelah kiri Pak Cece. Masya Allah. Sebelah kanannya Bang Yadi. Nah sekarang giliran dia. Oh subhanallah, ekspresi wajahnya enak banget. Sa'ad bin Mu'az ya. Siapa tadi? Semoga panjang umur sehat Bang Yadi ya. Nggak apa-apa, salah nggak. Sa'ad bin sahabat Ansor. Fokus ya. Yuk, fokus semuanya. Di langit 7 ada buku namanya Lauhul Mahfuz. Di langit berapa tadi? 7. Di atas langit 7 namanya kursi. Apa tadi? Di atas kursi namanya ma'un, air. Di atas air namanya arsy. Tidak tulis dulu, handphonenya sebentar, fokus dulu. Di langit 7 ada buku namanya, entah kapan giliran saya bawa ini ya. Bawa apa? Catatan ya, sama-sama. Di langit ke-7 ada buku namanya Lauhul. Di atas langit 7 namanya kursi. Dan di atas kursi namanya adalah ma'un. Apa itu? Berarti lautan dan air bukan hanya ada di dunia. Di atas langit 7 juga ada air. Dan di atas air namanya apa tadi? Arsy. Wa kana arsyuhu alal ma. Surah Hud ayat 7. Di arsy Allah itu di atas air. Maka di atas air itu apanya Allah? Ya Allah mudahin jamaah ya Allah. Di bawah arsy apa? Sama-sama dong biar gampang ingat ya. Di bawah arsy apa?
air di bawah air, kursi di bawah kursi. Jarak dari bumi menuju langit pertama 500 tahun. Berapa tahun? Dari langit 7 ke bumi berarti berapa tahun? 3000, tinggal kaliin doang. Iya bener, 5 kali 7 berapa? Kok 3? Ya Allah ya Rahman, mudahkan jamaah dapatin ilmu, fokus ya. Langit pertama menuju kedua berapa tahun? Berarti menuju langit ketujuh 3000, naik lagi kursi 500 lagi, naik lagi air 500 lagi, naik lagi arasy. Maka dari bumi yang kita duduki menuju langit pertama butuh waktu berapa? Dari bumi yang kita dudukin menuju langit pertama butuh berapa tahun? Maka kalau tahun 2022 naik menuju langit pertama baru sampai 2522. Pelan-pelan ya. Dari bumi yang kita duduki sampai langit pertama tinggal tambah 500 aja, jadi berapa? 2522. Bumi seperti langit, maka bumi yang paling bawah berapa tahun? Pak, bumi seperti apa? Maka dari bumi pertama menuju bumi yang ketujuh berapa tahun? Sekarang dari bumi yang paling bawah sampai langit yang paling atas berapa? Pak Cece hitung-hitungan material. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Nih semuanya fokus ya. Bumi seperti langit, berapa jumlahnya? 7. Bumi itu lapisannya 7 lapis, setiap lapisan 500 tahun menuju ke 7 berapa tahun? Langit berapa tadi? 500. Langit ada berapa lapis? Jadi ke menuju lapisan bumi yang dari bumi yang paling bawah menuju langit yang paling atas berapa tahun? 7000. Sini semuanya. Mana yang gede? Langit, bumi atau arasy? Lihat sini yuk, ke meja. Fokus ke meja sama-sama. Sini. Ini langit, ini bumi jadi satu berapa tahun? Sama-sama bareng-bareng berapa tahun? Lagi berapa tahun? Ini arasy. Mana yang lebih gede? Fokus ya. Nabi mengatakan perbandingannya adalah langit bumi 7000 tahun dengan arasy Allah. Fokus. Lemparkan cincin di jari manis ke padang pasir, maka cincin itu diibaratkan langit bumi dan padang pasir yang luas adalah arasy-Nya Allah. Ya semuanya? Masya. Jadi kalau begitu langit bumi yang 7000 tahun gak ada apa-apanya sama apanya Allah. Jadi kalau ditanya apa ciptaan Allah yang paling gede, apa namanya? Arasy. Adanya di mana? Nah, tadi yang barusan dibilangin Bang Haji Yadi, siapa namanya tadi itu? Sa'ad bin, saya nggak mengada-ada. Lihat bareng-bareng hadis An-Nasa'i. Yuk sama-sama. Hazal ladzi taharrak lahu arsyur rahman. Catat ya di handphone atau di catatan. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, arsy-Nya Allah bergetar. Masya Allah. Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, arsy-Nya Allah apa? Jadi kalau ditanya siapa manusia yang ketika meninggal dunia menggetarkan arsy-Nya Allah? Sa'ad bin Mu'az. Masya Allah. Bareng-bareng. Ini manusia istimewa enggak? Enggak bareng, istimewa enggak? Yang kedua apa? Wa futihat lahu abwabus sama. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, ke arah saya semuanya, 7 pintu langit terbuka.
nembus sampai arsy-Nya Allah. Masya, yuk barang-barang. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, arsy-Nya Allah apa? Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, 7 pintu langit terbuka, nembus sampai apa tadi? Barang-barang yuk. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia dipuji 70.000 malaikat. Berapa yang muji? Catat ya, hadisnya An-Nasai. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, arsy Allah apa tadi? Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia dipuji sama berapa tadi? Bang Yadi ulangin dong. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia ada 3 kejadian luar biasa. Yang pertama, yang lain diam, apa? Subhanallah. Yang kedua, ya, yang ketiga, ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, bantu, apa yang terjadi? Pak siapa namanya? Saya lupa. Pak Ipul. Wah, dia bawa catatan nih. Lihat, dia bawa catatan nih dia nih. Ya Allah, benerin dia ya Allah. Bajunya putih, pecinya putih, sarungnya putih lagi tuh, putih. Coba, ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia ada 3 kejadian. Yang pertama, oh, biarin dah dia ngeliat buku dah. Yang kedua, yang ketiga, sini semuanya. Ini orang, ini manusia istimewa nggak? Lihat ke tangan saya ya. Meskipun Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia menggoncangkan arsy, membuka 7 pintu langit, dan dipuji 70.000 malaikat, sini semua, tapi Sa'ad bin Mu'az di kuburan laqad dummatan summa furija anhu. Dia di kuburan tetap mendapatkan, setelah itu dilapangkan kuburannya. Sekelas Sa'ad aja masih himpit. Kita meninggal dunia belum tentu menggetarkan arsy. Kita meninggal dunia belum tentu membuka 7 pintu langit. Dan kita meninggal dunia belum tentu dipuji 70.000 malaikat. Jangankan 70.000, 1 aja belum tentu muji. Jadi kalau ada yang tanya, ada nggak azab kubur yang menimpa orang beriman? Ada. Apa itu? Maka kita yang hadir saat ini nggak mustahil di kuburan dihimpit. Nabi melanjutkan, lihat Imam Ahmad, walau kana ahadan najian minha najam minha Sa'ad bin Mu'az. Kalau ada yang selamat dari kencetan kuburan, selamatlah Sa'ad bin Mu'az. Maka jangan terlalu pede, dilapangkan kuburan kita. Kita nggak mustahil akan diapakan. Nah, masalahnya adalah kalau Sa'ad bin Mu'az dihimpit, dilapangkan, tapi na'udzubillah, digiling. Dia apa ini? Masya Allah. Jadi kalau begitu, azab yang menimpa orang beriman di kuburan diantaranya apa tadi? Himpitan. Tapi kalau saat dihimpit, dilapangkan. Tapi kalau saya, Ustadz Malik, Pak Alif Mahmud, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Siapa namanya ini? Dia ngomong begitu enak banget begini dia. Siapa namanya ini? Astagfirullahaladzim. Dia bilang saat aja begini, apalagi Ustadz. Astagfirullahaladzim, tega sekali sama orang tua Pak Alif Mahmud di depan saya ini. Siapa namanya ini? Pak Satria. Jangan-jangan Bapak. Aduh ya Allah. Allahumma
inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. 8 amalin. Jangan ngomong Ustadz Malik, Ustadz Hashim, Pak Alif Mahmud, ntar yang begitu kebalikan. Saya jarang-jarang ke jamaah berani begini, cuman dia doang orang Ragunan. Dah ngaji lagi. Sini yuk. Al barokatu. Kurang kompak. Al barokatu ma'al akabir. Keberkahan itu letaknya di situ ada orang tuanya. Maka nih majlis jadi berkah karena wujudnya beliau. Gini-gini nah. La ilaha illallah. Saya tandain satria, namanya satria, saya tandain. Dah ayo fokus lagi, terakhir. Wah jam 9 lewat 6, 7, 8 cukup ya? Harus kompak nih, cukup apa enggak nih? Terusin enggak? Terakhir apalin. Tadi siapa namanya Bang Yadi? Ya Allah, dibilang gua lagi. Jadi Pak Satria, siapa tadi namanya tadi? Sa'ad bin Maut, tuh kan. Sa'ad bin Maut lagi. Astagfirullahalazim. Ya emang harus diruqyah nih orang nih kayaknya nih. Dah, fokus lagi. Sa'ad bin Maut. Yuk, apalin. Ummi Mahjan. Pelan-pelan. Siapa tadi? Terakhir dari saya. Ummi Mahjan meninggalnya malam, dikuburin malam. Pelan-pelan ya. Ummi Mahjan meninggalnya dikuburin malam itu juga. Jelas ya semuanya ya. Nabi Muhammad enggak tahu, Rasulullah enggak tahu Ummu Mahjan meninggal. Maka paginya Ummu Mahjan kok enggak ada di masjid. Ternyata Ummu Mahjan ini kesibukannya nyapuin sampah di Masjid Nabawi. Ngapain sampah tadi? Nyapu sampah di masjid apa tadi? Maaf jangan tersinggung ya, maaf ya, marbot. Nyapuin sampah di mana tadi? Nah, Nabi bertanya, di mana Ummi Mahjan kepada para sahabat? Kata sahabat, semalam sudah meninggal, tapi kami tidak mau mengganggu engkau lagi istirahat, maka kami kuburkan di malam itu juga. Jelas gak nih? Nggak jelas apa enggak nih? Maka Nabi mengatakan, tunjukkan di mana kuburannya Ummu Mahjan, aku akan berziarah. Wah, manusia luar biasa, sampai Nabi mau ke kuburannya. Dan beliau mengatakan dalam hadis At-Tabrani, bareng-bareng, ini sama-sama, ra'aituha fil jannati lima talqutu al-qaza minal masjid. Nabi bersabda, fokus dulu ya, handphone taruh dulu sejenak. Nabi bersabda, aku melihat Ummu Mahjan sekarang berada di surga karena kebiasaannya nyapuhi sampah di dalam masjid. Maka orang yang vakum karpet, orang yang ngepel-ngepel lantai masjid, yang bersihin toilet, termasuk DKM masjid yang mengurus jamaah biar sholat nyaman, insya Allah jaminannya surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, disolatkan oleh para malaikatnya Allah. Masya, saya tanya bareng-bareng, ini orang luar biasa enggak? Enggak luar biasa apa enggak? Nabi berdiri, sini deh, Nabi berdiri di kuburannya Ummi Mahjan. Siapa yang berdiri ini? Jangan dibilang mengada-ada Pak, muttafaqun alaih. Nabi berdiri di kuburannya Ummi Mahjan. Sini deh, kelihatan nggak tuh? Kelihatan apa enggak? Nabi berdiri di kuburan Ummi Mahjan dan beliau mengatakan sama-sama, inna hazihil kubur mamlu'atun zulmatun
ala ahliha. Sini saya, Nabi bersabda kuburan ini gelap. Apa? Padahal dijamin apa? Jangan ragu, padahal beliau dijamin apa? Tapi tetap apa? Jadi kalau begitu ada dua azab kubur yang menimpa orang beriman. Pertama himpitan, kedua gelapnya. Jadi kalau ditanya apakah kuburan itu gelap, jawabannya gelap. Jangan terlalu pede ya, bakalan terang benderang. Sekelas Umi Mahjan aja gelap, apalagi saya dulu sebelum Muhammadiyah ya, apalagi saya, Ustadz Malik, Pak Alif Mahmud dan semuanya, Pak Bowo, Pak semuanya belum tentu terang benderang. Yuk sama-sama, ada enggak azab kubur yang menimpa orang beriman? Barang-barang ada apa enggak? Yang pertama gencetan himpitan, yang kedua terang, yang kedua apa tadi? Yang kedua gelap. Sini semuanya ke saya. Umi Mahjan kalau Sa'ad bin Mu'az langsung apa dia? Lapang ya, lapang. Ke saya ya, yang Masya Allah Ustadz Malik yang belakang sampai begini, dia pengen dengerin. Bapak yang di belakang sehat semuanya? Yang lain diam. Bapak depan, saya tanya belakang. Bapak yang di belakang sehat semua enggak? Apa yang terjadi Ustaz? Kalau Ummu Mahjan, sini deh, kuburannya gelap, sesaat setelah itu terang. Masalahnya kuburan kita, sini semuanya, di Ragunan umpama entar malam jam 2 mati lampu, fokus ya, di Ragunan umpama entar malam jam 2 mati lampu, jangan Ragunan, Cipete juga. Ruang tamu di mana kita udah tahu, dapur di mana udah tahu, sofa di mana udah tahu, udah gitu mati lampu sama keluarga, AC semuanya pada mati, tapi masih sama keluarga. Saya tanya, gelisah nggak? Nggak bareng, gelisah nggak? Itu baru gelapnya di Ragunan sama, apalagi gelapnya kuburan. Ini yang ngasih golok saya ya, ya kan? Yang ngasih saya golok kan? Yang ngasih saya golok itu kan? Semoga yang ngasih golok Ustadz terang benderang. Apa? Dia lagi Aduh ya Allah ya Rahman ya. Nih terusin apa enggak nih? Jadi kalau gitu bagaimana Ustadz? Gelapnya kuburan, ada nggak amalan penerangnya Ustadz? Golok lagi ya Allah. Yuk bareng-bareng, wassalatu nurun. Nabi bersabda penerangnya adalah jadi kalau begitu cahaya penerang kuburan adalah perbaiki sholat kita, sholat penerang kuburan berjamaah di masjid, kecuali barangkali sedang dimacet atau kurang sehat, fisik nggak memungkinkan, tapi jangan dijadikan Jadi kalau begitu amalan penerang di kuburan adalah apa tadi? Kedua, yuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surahnya keempat 174. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Cahaya bahasa Arabnya nur, ada nggak di ayat ini nur? Maka di ayat ini dikatakan yang membuat kalian mendapatkan cahaya adalah karena semasa hidupnya rajin baca. Jangan tersinggung ya, saya tahadus minikmah dan saya berusaha maksimal 3 minggu sekali sudah hatam Quran.
Dan saya berusaha ketika kosong tidak ada acara 2 minggu sekali harus hatam Quran. Makanya saya menyampaikan harus lebih dulu mengamalkan. Jangan lupa sama Quran. Pesan saya, jangan lupa sama apa? Dan program baru saya, setiap selesai subuh kalau saya nggak ada acara, saya itikaf di masjid sampai syuruk dan baca Quran. Quran adalah penerang kita, sholat kita penerang kita, penerang hati, penerang muka, penerang kuburan, penerang hari kiamat. Maka Bapak akan berterang cahaya mukanya kalau rajin sholat tahajudnya, juga nggak putus bacaan Qurannya. Insya Allah saya memandang wajah Bapak sebelah kiri, wajah Bapak sebelah tengah dan belakang, dan wajah Bapak sebelah kanan. Insya Allah wajah Bapak penuh dengan, apalagi yang nyender di sono, insya Allah mukanya cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada barokahnya.